Kisah mistis jembatan Repling Babarsari. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Babarsari ini? Ya, betul. Bagi para mahasiswa yang ngekos atau ngontrak di daerah Seturan Babarsari, pasti nggak asing ya dengan jembatan ini. Apalagi para anggota Mapala di beberapa penjuru Universitas Jogja pasti pernah datang ke tempat ini. Jembatan yang bisa dibilang sering buat rappling atau panjat tebing ini ternyata juga menyimpan banyak misteri. Namanya juga jembatan lur, jejak mistis balutan setan. Jembatan dengan ketinggian kurang lebih 10-15 meter ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian selatan untuk lalu lintas kendaraan dan utara sebagai lalu lintas air. Walaupun intensitas manusianya tinggi, akan tetapi tidak bisa menghentikan energi gaib yang ada di sana. Banyak kejadian-kejadian mistis seperti penampakan sosok dan suara disertai bau wangi juga sering muncul di jembatan ini. Adanya cerita dan kesaksian dari masyarakat itulah yang membuat banyak sekali komunitas pecinta gaib datang ke jembatan ini buat sekedar jalan-jalan ataupun menguak sejarah dari sosok yang ada di sekitar jembatan. Sosok yang bisa dibilang lumayan banyak yang sering bergelantungan di tiap-tiap tiang penyangga jembatan ini ternyata juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut beberapa sumber, dulu, di sepanjang jalan sekitar jembatan ini sering dipakai untuk pembuangan makhluk gaib, seperti tempat wingit pada umumnya. Jembatan ini terdapat beberapa koloni kuntilanak yang suka nongkrong di bawah jembatan. Dan yang paling menarik, adanya satu sosok yang sering menyita perhatian atau bisa dibilang caper. Sosok itu jatuh kepada kuntilanak merah. Konon katanya, kunti merah ini adalah perwujudan dari wanita yang mengalami kecelakaan di masa lalu. Dan dari beberapa kesaksian, mereka pernah melihat sosok kunti merah ini melayang di samping jembatan, tepatnya di sebuah pohon yang cukup besar. Nah, ada juga yang pernah melihat paket lengkapnya, seperti kunti merah beserta wanginya, atau terkadang hanya kuntinya aja, atau bahkan cuman wanginya aja. Tinggal pilih, kalian mau pesan yang mana? Ada salah satu cerita kejadian mistis yang ada di jembatan Babarsari ini. Salah satunya seperti ini. Suatu malam, ada sekelompok mahasiswa melakukan diklat di bawah jembatan ini. Mereka memilih tempat itu karena jauh dari pemukiman dan bisa lebih leluasa untuk melakukan kegiatan. Waktu itu terbagi menjadi 3 titik atau 3 pos, yaitu di bawah jembatan sebelah sungai, atas jembatan, dan jalan masuk menuju jembatan. Awalnya berjalan normal, tapi kejadian aneh mulai terjadi ketika dikumpulkannya mahasiswa baru itu oleh para senior di titik bawah jembatan. Ketika mereka berhitung, yang awalnya hanya ada 19 orang, kini menjadi 20 orang, yang artinya nambah 1 orang tak diundang. Maba yang di dalam barisan itu pun antara sadar dan gak sadar kalau dalam barisan mereka itu bertambah 1 orang, yang seharusnya 19 orang menjadi 20 orang. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menghitung kembali di dalam barisan itu, dan hasilnya masih sama, 20 orang. Para senior yang sebelumnya membentak dengan nada tinggi mulai curiga adanya kejanggalan yang terjadi. Kemudian para senior pun mencoba untuk menghitung sendiri dan ternyata masih sama, 20 orang. Awalnya sempat bingung sebelah mana yang bertambah dan siapa. Karena gelap dan kurangnya penerangan, mereka sulit untuk menemukan 1 orang tambahan yang ada di dalam barisan itu. Beberapa maba yang nampaknya berpikir sama dengan para senior mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba memastikan orang atau bukan di sebelahnya. Di saat itu pula, ada salah seorang pingsan dan langsung dibawa keluar barisan. Dan beberapa maba yang mencoba menolong membuat barisan mereka berubah dan berantakan. Akhirnya para senior mencoba menata kembali barisan mereka dan mencoba menghitung lagi. Dan anehnya, hasilnya kali ini adalah 18, yang seharusnya 19 karena sebelumnya adalah 20, dan keluar 1 karena pingsan. Orang-orang yang mendengar hitungan terakhir adalah 18 seperti kebingungan dan saling menatap satu sama lain. Mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi di sisi lain, mereka juga lega karena gangguan sudah hilang. Dan dengan kebingungan itu, mereka tetap melanjutkan diklat sampai selesai. Walaupun mereka memutuskan untuk pindah di pos atas jembatan, ternyata gangguan gak sampai di situ aja. Jadi ketika mereka pindah di pos atas, mereka itu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berjalan. Dan itu terdengar berkali-kali. Dan beberapa orang mendengar seperti sayup-sayup suara sinden dari kejauhan. Dan singkat cerita, 1 minggu setelah diklat, ternyata ada pengakuan 2 orang maba yang melihat sosok putih tinggi dan gagah. Dan sosok itu ikut dalam barisan dari mulai acara sampai kejadian berhitung di bawah jembatan itu. Sebenarnya nggak hanya di jembatan aja yang mempunyai daya tarik mistis yang cukup kuat. Di beberapa titik sekitar juga ada beberapa spot yang dihuni sosok jahil yang kurang lebih punya keterkaitan dengan sosok yang ada di jembatan itu. Di tahun 2018 yang lalu, ada seorang driver ojol 3 kali disasarkan oleh makhluk yang ada di situ hingga mengarah ke sebuah makam di dekat jembatan. Ketika ojol ini mengantarkan pesanan sekitar jam 1 pagi,
Driver ini sudah tahu kalau tujuannya itu harus melewati jembatan Babarsari. Dan ketika dia melewati jembatan, gak tahu kenapa tiba-tiba dia seperti berjalan tanpa arah dan tersadar ketika dia berada di depan gerbang makam. Dan itu terjadi sampai 3 kali selama 2 minggu. Dan kejadian yang ketiga itulah yang membuat ojol ini tidak mau lagi melewati jembatan, apalagi kalau sudah tengah malam. Karena pada waktu itu, sekitar jam 2 pagi, ketika dia melewati jembatan, tiba-tiba motor terasa berat. Dia mencoba terus menggeber motornya hingga melewati jembatan. Dan tepat di sebuah tikungan, dia melihat ada sosok pocong terlentang di tengah jalan. Mas ojol pun kaget dan tanpa basa-basi, dia pun langsung ngebut dan entah kenapa seperti hilang arah. Tiba-tiba Mas ojol ini tiba di depan gerbang makam lagi. Karena sudah hilang akal, dia meninggalkan motor dan berlari ke arah pemukiman warga. Baru pagi harinya, setelah azan subuh, dia mengambil motor dan barang-barang yang ditinggal sebelumnya. Sosok-sosok yang pernah dilihat atau gangguan yang dirasakan oleh pengguna jalan maupun warga adalah bukti bahwa mereka selalu eksis dan akan selalu mengganggu kita sebagai manusia, walaupun gak semua orang mengalami. Selain kejadian mistis yang ada di jembatan itu, di tahun 2018 yang lalu, pernah ada kejadian mahasiswa ketika melakukan rappling di jembatan ini. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Dan di bulan Januari di tahun 2020 yang lalu, warga menemukan bayi untuk kedua kalinya di pondasi jembatan. Selain energinya, jembatan ini juga punya sejarah, tragedi, dan bahkan prestasi. Pasti ada sisi positif dan negatif di setiap peristiwa, dan itu tergantung bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya. Kira-kira kalian yang pernah ngelewatin jembatan Babarsari ini pernah ngalamin kejadian mistis nggak? Coba komen di bawah.